siang kepada penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang bertema perkembangan bahasa Indonesia serta kedudukan dan fungsinya. Sebelum melanjut pembahasan, izinkanlah saya menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin al-ayat. Yang artinya, dan dialah Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda bumi dan memperlihatkannya kepada malaikat seraya berfirman, sebutkanlah semua benda-benda ini jika kamu benar. Ayat tersebut kita dapat ambil sebuah hikmah, yaitu Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda di bumi tanpa terkecuali satupun, tanpa terlewat satupun. Secara tidak langsung juga Allah telah mengajarkan bahasa terhadap Nabi Adam. Jadi selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan materi yang akan disampaikan oleh PH Yuda bersama dengan Diva. Padanya saya persilakan. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia? Mari kita bahas. Dan perlu kita ketahui, Indonesia ini kaya akan ragam bahasanya. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi, dan fungsi ragam bahasa sebagai simbol kebanggaan nasional dan simbol identitas nasional, dan juga pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Dan di Indonesia terdiri atas beberapa macam suku, agama, budaya, dan bahasa. Dan apa itu sejarah? Sejarah memiliki arti asal-usul, kejadian, dan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah ilmu yang mempelajari asal-usul serta perkembangan bahasa Indonesia dari masa lampau sampai saat ini. Dilihat dari kesejarahannya, bahasa Indonesia merupakan varian dan pengembangan dari bahasa Melayu yang telah dipakai sejak abad ke-7 dan tidak hanya dipakai di Nusantara saja, tetapi juga hampir di seluruh Asia Tenggara pada saat itu. Nah, lalu mengapa bahasa Melayu yang digunakan? Yang pertama, karena bahasa Melayu mempunyai karakteristik lingua franca yang artinya linguistik sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di suatu tempat yang berbeda-beda bahasa. Dan yang kedua, praktis dan sederhana, di mana bahasa Melayu ini tidak memakai status sosial dan tidak ada tingkatan. Dan yang ketiga, kebutuhan politik. Untuk mengatasi perbedaan tidak mungkin memilih salah satu bahasa saja yang bisa menjadikan perpecahan, maka dipilihlah bahasa Melayu yang dipahami oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Dan yang keempat, diterima oleh suku-suku, di mana bahasa Melayu ini sudah diterima oleh suku-suku bangsa yang berbeda-beda karena bahasanya yang mudah dipahami dan mudah diterima. Dan kita bisa melihat prasasti-prasasti yang tersebar, yaitu prasasti Kebukan Bukit, yang kedua prasasti Talang Tuo, yang ketiga prasasti Kota Kapur, dan yang keempat prasasti Karangbrahi. Dan itu semua bertuliskan dengan bahasa Melayu. Lalu bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia? Yang pertama yang digunakan adalah ejaan Pan-Ophusan pada tahun 1947, dan yang kedua ejaan Suwandi tahun 1947 sampai 1956. Yang ketiga ejaan Pembaharuan 1956 sampai 1961. Dan yang keempat ejaan Melindo 1961 sampai 1967, dan yang kelima ejaan baru. Dan yang keenam, ejaan yang disempurnakan EYD 1972 sampai 2015. Dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia 2015 sampai dengan sekarang. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 telah diresmikan menjadi Hari Sumpah Pemuda, yang dimana nilai ketiganya ini berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kedudukan dan fungsi. Apa itu kedudukan bahasa Indonesia beserta fungsinya?
Kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Yang pertama, kedudukan Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, alat perhubungan antar warga dan daerah. Ketiga, lambang identitas nasional. Dan yang keempat, alat pemersatu masyarakat. Dan dinyatakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan kedudukan Indonesia sebagai bahasa negara, fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, alat perhubungan tingkat nasional, bahasa pengantar dunia, dan alat pengembangan ilmu pengetahuan, dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sekian pembahasan dari kelompok 2 mengenai perkembangan bahasa Indonesia dan juga kedudukan beserta fungsinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.